Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horror Story. Untuk kisah kali ini aku akan menceritakan kisah dukun santet dari pedalaman Kampung Ciamis yang bernama Mbah Karmin. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya dulu. Sekitar tahun 1983, di daerah pedalaman Ciamis, tepatnya di Kampung Sukarasa, ada seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Mbah Karmin. Orang-orang lebih sering manggil dia Mbah Dukun, karena ya emang cuma dia satu-satunya dukun sakti di kampung itu. Tapi bukan dukun sembarang dukun. Mbah Karmin terkenal karena ilmu santetnya yang gak ada lawannya. Ilmunya tuh kayak udah mendarah daging. Dan katanya dia belajar dari tempat yang gak semua orang bisa masuk, gunung yang wingit di perbatasan desa, tempat orang biasa gak berani nginjek, karena katanya banyak penunggu. Konon, kalau Mbah Karmin udah nyebut satu nama sambil ritual, di tengah malam, gak lama setelah itu orang yang disebut bisa kena musibah. Entah jatuh sakit tiba-tiba, mendadak gila, sampai yang paling parah mati begitu aja, gak ada sebab, gak ada tanda. Pernah ada satu kasus, seorang pedagang dari kampung sebelah, namanya Pak Ujang. Dia meninggal dengan posisi duduk, matanya melotot ke atas, mulutnya penuh tanah. Padahal malam sebelumnya dia masih ngobrol di warung, sehat-sehat aja. Setelah diselidiki, baru ketahuan kalau Pak Ujang sempat berselisih dengan salah satu warga Sukarasa soal tanah warisan, dan katanya si warga itu ngadu ke Mbah Karmin. Ya udah, besoknya Pak Ujang meninggal. Warga kampung sebenarnya takut banget sama Mbah Karmin, tapi anehnya, mereka juga sering datang ke dia. Soalnya, meskipun serem, Mbah Karmin ini bisa dibilang penyelesai masalah. Kalau udah mentok, ada yang tanahnya mau direbut keluarga sendiri, ada yang ceweknya digoda orang kota, sampai urusan usaha yang pengen lancar, tapi saingan terus naik. Semuanya lari ke Mbah Karmin, dan dia gak pernah nolak, asal ada imbalannya. Imbalannya juga bukan sembarang imbalan. Kadang uang, tapi lebih sering yang aneh-aneh. Pernah ada yang ngasih ayam cemani, ayam hitam legam dari bulu sampai kaki. Pernah juga ada yang nyiapin rambut si target santet, dicampur darah ayam dan dikasih ke Mbah Karmin dalam stoples kecil. Ritual santetnya biasanya dilakukan malam-malam, sekitar jam 1 atau 2 pagi, di sebuah gubuk kecil belakang rumahnya, yang katanya jadi tempat tinggal para pengikut. Gaibnya, kadang dari kejauhan orang bisa dengar suara orang ketawa cekikikan di tengah malam. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Yang lebih serem lagi, banyak warga bilang kalau Mbah Karmin tuh pelihara makhluk halus. Tapi bukan makhluk biasa. Ada yang pernah lihat wujudnya, sosok perempuan, rambut panjang banget kayak gak pernah dipotong. Bajunya sobek-sobek, dan yang paling menyeramkan, dia gak punya wajah. Muka polos kayak permukaan tembok, rata dan kosong. Sosok itu sering terlihat duduk di atas genteng rumah Mbah Karmin, cuma diem aja. Tapi setiap malam semakin dekat ke ujung genteng, seperti lagi nunggu, atau lagi nyari mangsa harga yang kebetulan lewat depan rumahnya malam-malam. Kadang langsung lari terbirit-birit, setelah lihat sosok itu tiba-tiba noleh. Meskipun gak punya muka, entah gimana caranya, tapi rasanya kayak dipelototi langsung ke hati. Mitosnya, setiap kali Mbah Karmin menyantet seseorang, makhluk itu harus dikasih makan. Bukan makan dalam arti sebenarnya, tapi dikasih tumbang. Biasanya Mbah Karmin nyiapin sesajen, darah segar, atau bahkan sekedar sejumput rambut dan kuku dari target santet. Makhluk itu akan menjemput korban lewat mimpi buruk, lalu muncul di dunia nyata. Kalau korban udah mulai ngerasa sakit yang gak jelas penyebabnya, demam tinggi, ngelantur, atau ketakutan sendiri, itu tandanya makhluk itu udah nempel. Ada cerita dari seorang ibu, namanya Bu Ija, yang anaknya tiba-tiba kerasukan. Anak perempuan umur 9 tahun, namanya Sari. Kata Bu Ijan, anaknya mulai aneh setelah mereka lewat depan rumah Mbah Karmin pas malam Jumat. Awalnya cuma demam, lalu mulai ngomong sendiri, matanya melotot, dan tiap malam nangis sambil bilang, "Ibu, ada perempuan hitam minta aku ikut." Ketika ditanya lebih lanjut, Sari bilang perempuan itu gak punya wajah, cuma ada rambut dan bau busuk. Mbah Karmin akhirnya dipanggil untuk ngobatin. Tapi anehnya, setelah Mbah Karmin datang, Sari malah tambah parah. 3 hari kemudian, anak itu meninggal, dan Bu Ijah tiba-tiba pindah dari kampung tanpa pamit. Sejak kejadian itu,
nama Mbah Karmin makin ditakuti, tapi juga makin dihormati. Anehnya, gak ada yang berani melawan dia. Lurah desa waktu itu pun seakan tutup mata. Semua warga tahu kalau berani-berani ngomong jelek soal Mbah Karmin, apalagi langsung menuduh, maka nasibnya bisa jadi kayak korban-korban sebelumnya. Diam-diam, beberapa warga pernah mencoba mengusir Mbah Karmin lewat doa bersama dan bacaan ayat-ayat suci di masjid. Tapi malam setelah doa itu, 3 ayam peliharaan Pak RT ditemukan mati dengan leher patah dan mata terbuka. Esok harinya, Pak RT jatuh dari loteng rumahnya sendiri, patah kaki. Gak ada yang berani ngomong, tapi semua orang tahu itu pasti ulah Mbah Karmin. Yang bikin suasana makin mencekam, rumah Mbah Karmin sendiri seperti punya aura gelap. Gak ada yang betah berdiri lama di depan rumahnya, apalagi lewat sendirian malam-malam. Rumah itu sederhana, dari kayu dan bambu tua. Katnya udah pudar, atapnya bocor di sana-sini, tapi selalu terlihat sepi meskipun Mbah Karmin ada di dalam. Ada pohon beringin besar yang tumbuh tepat di sebelah rumahnya, dan katanya dari situlah suara-suara aneh sering keluar. Tangisan bayi, suara tawa cekikikan, atau kadang suara orang berdoa, tapi dengan bahasa yang gak dikenal. Mbah Karmin sendiri jarang keluar rumah, kalaupun keluar, cuma ke warung dekat musola untuk beli kopi, rokok, atau daun sirih. Jalannya pelan, tapi setiap langkahnya bikin orang langsung minggir. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam banget, kayak bisa baca isi hati orang. Bibirnya tipis, sering senyum tipis yang justru bikin merinding. Gak ada yang berani ngobrol kecuali ditanya duluan. Dan kalau dia manggil seseorang, itu jadi berita besar, karena biasanya setelah itu bakal ada yang kena. Waktu berjalan, dan nama Mbah Karmin makin dikenal sampai ke kampung-kampung sekitar. Orang dari luar pun mulai datang ke dia, bawa berbagai masalah, dari yang remeh sampai yang berdarah-darah. Tapi satu hal yang gak berubah, tiap kali dia bantu santet seseorang, makhluk tak berwajah itu pasti muncul. Dan katanya, semakin sering dipakai, makhluk itu jadi semakin lapar, dan disinilah semuanya mulai berantakan. Sekitar 2 bulan setelah kejadian anak Bu Ijah meninggal, kampung Sukarasa mulai kerasa beda. Malam-malam jadi makin sepi, jalan setapak yang biasanya dilewati warga pulang dari musola, sekarang kayak jalan buntu. Gak ada yang berani lewat sendirian, apalagi kalau udah lewat jam 10 malam. Angin dingin sering tiba-tiba berhembus tanpa sebab, daun-daun jatuh, padahal langit cerah, kayak ada yang ngawasin dari balik bayangan pohon. Orang pertama yang kena setelah itu adalah seorang pemuda kampung, namanya Asep. Usianya baru 22 waktu itu, anak baik, rajin bantu orang tua di sawah, dan lumayan tampan. Gak heran kalau Asep jadi rebutan cewek-cewek kampung, termasuk seorang janda muda bernama Ningsih. Nah, masalahnya mulai dari sini. Ningsih itu dulunya istri tentara yang meninggal karena kecelakaan. Dia balik ke kampung setelah suaminya dikubur, dan karena wajahnya yang cantik dan pembawaannya yang kalem, banyak yang naksir, termasuk Asep. Tapi ternyata gak cuma Asep yang suka. Pak Darto, lurah desa yang udah punya istri dan 3 anak, juga punya niat sama Ningsih. Awalnya dim-dim, tapi makin lama jadi terang-terangan. Bedanya, Pak Darto punya kuasa, sedangkan Asep cuma petani biasa. Waktu Asep mulai dekat sama Ningsih, banyak yang nyinyir. Ada yang bilang gak pantas, ada juga yang bilang Asep nekat cari masalah. Tapi Asep cuek, dia sering kelihatan antar Ningsih belanja ke pasar, atau bantuin bersihin halaman rumahnya. Sampai suatu malam, Asep pulang dari rumah Ningsih, dan gak pernah nyampe ke rumahnya. Keesokan paginya, tubuh Asep ditemukan di pinggir sawah. Posisi tubuhnya aneh banget, terlentang dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur panjang sampai leher, dan jari-jarinya mencengkeram tanah kayak orang kejang. Gak ada darah, gak ada luka, tapi kulitnya penuh bekas cakaran hitam dari dada sampai kaki. Warga langsung geger, semua kumpul di lokasi. Polisi desa cuma bisa angkat tangan. Mereka bilang itu bukan kematian biasa, dan hampir semua orang langsung curiga Mbah Karmin. Cuma ya itu, gak ada yang berani ngomong terang-terangan. Apalagi waktu tahu Pak Darto sempat mampir ke rumah Mbah Karmin beberapa hari sebelum Asep meninggal. Katanya sih cuma minta doa biar selamat dari gangguan orang iri. Tapi semua orang tahu, Mbah Karmin gak cuma kasih doa-doa biasa. Kalau orang minta santet, ya dia kasih. Setelah kematian Asep, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama setelah pemakaman, ibunya Asep mimpiin anaknya berdiri di depan pintu rumah, bajunya sobek, mukanya pucat,
Matanya kosong, Asep cuma berdiri sambil mangap. Lidahnya tetap menjulur. Ibunya teriak dan bangun dengan keringat dingin. Tapi pas dia buka pintu beneran, karena merasa kayak dipanggil. Ada bekas lumpur basah di lantai depan rumah, padahal malam itu gak hujan sama sekali. Beberapa malam berikutnya, warga mulai dengar suara-suara aneh dari sawah tempat Asep ditemukan. Kadang ada suara orang manggil nama Ningsih dengan nada berat dan pelan. Kadang ada suara tangisan lelaki yang terdengar kayak dari bawah tanah. Anak-anak kecil mulai sering demam tanpa sebab. Hewan peliharaan warga, terutama ayam dan kucing, mendadak mati dengan tubuh membiru dan mata melotot. Yang paling serem, ada yang ngaku lihat Asep di pinggir jalan, dekat warung dekat mesin. Orang itu adalah Kang Tatang, tukang ojek desa waktu. Malam dia pulang narik penumpang, motornya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dia turun, coba cek mesin, dan pas dia ngangkat kepala, dia lihat seseorang berdiri sekitar 3 meter di depan, diam, gak gerak sama sekali. Awalnya Kang Tatang kira itu warga yang juga lagi jalan, tapi waktu dia senter ke arah sosok itu, tubuhnya pucat, baju sobek, dan yang paling bikin Kang Tatang hampir pingsan, lidahnya panjang banget, menjulur sampai perut, persis kayak waktu Asep ditemukan. Kang Tatang langsung lari ninggalin motornya. Pagi-paginya, warga nemuin motornya masih di sana, dan tanah sekitar roda penuh jejak kaki, tapi cuma satu arah, dari arah jalan ke sawah. Gak ada jejak balik. Lurah desa waktu itu sempat datengin dukun lain dari luar kampung buat bersihin aura buruk di desa. Tapi dukun itu cuma sebentar di sana, katanya ada energi gelap yang gak bisa dia lawan karena terlalu dalam dan udah mengakar. Dukun itu sempat bilang, yang punya kuasa di sini bukan manusia biasa, dia udah kasih makan makhluk-makhluk haus darah selama bertahun-tahun. Sejak itu, warga makin yakin Asep belum tenang, rohnya masih gentayangan nyari keadilan. Tapi siapa yang bisa kasih keadilan kalau si pelaku malah makin disembah? Pak Darto masih jadi lurah, Mbah Karmin masih hidup tenang, duduk di beranda rumahnya sambil ngunyah sirih tiap sore. Gak ada yang berani lapor, gak ada yang berani sentuh dia. Semua orang pura-pura gak tahu, tapi dalam hati mereka takut setengah mati. Malam-malam di Sukarasa jadi penuh bisik-bisik. Kalau ada suara ketukan di jendela, jangan dibuka. Kalau dengar ada yang manggil namamu dari luar rumah, jangan dijawab. Dan kalau kamu mimpin Asep berdiri di pojokan kamar sambil nunjuk ke arah rumah Mbah Karmin, bangun, ambil air, dan doa sebanyak-banyaknya. Karena itu tandanya, dia mulai ngasih tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kematiannya. 3 bulan setelah Asep ditemukan meninggal, kampung Sukarasa makin berubah. Malam-malam jadi lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik pun kayak enggan bersuara. Banyak warga yang pilih tidur lebih awal, dan kalaupun ada yang keluar rumah malam-malam, pasti jalannya nempel tembok, gak berani nengok ke bayangan. Apalagi sejak makin sering terdengar suara tangisan laki-laki dari arah sawah, tangisan yang lirih, serak, dan pelan banget, kayak dari tenggorokan orang yang kehabisan napas. Tapi anehnya, suara itu gak pernah berpindah tempat, selalu dari arah yang sama sawah tempat Asep dulu ditemukan. Dan entah kenapa, sejak malam-malam itu, suasana rumah Mbah Karmin juga mulai berubah. Biasanya rumahnya tenang, angker, tapi sepi. Sekarang, dari kejauhan, sering kelihatan bayangan orang lewat-lewat di dalam rumah. Padahal katanya Mbah Karmin tinggal sendirian. Kadang warga lihat api kecil menyala di pojokan halaman belakang, di gubuk kecil tempat dia biasa ritual. Tapi pas pagi dicek, tanahnya bersih, gak ada bekas api, cuma ada bau anyir kayak darah basi. Puncaknya, suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun deras banget, angin juga kencang, sampai pohon pisang di belakang rumah-rumah warga pada tumbang. Suara gemuruh petir kayak gak berhenti. Malam itu, beberapa orang ngaku dengar suara orang jeritan dari arah rumah Mbah Karmin. Tapi bukan jeritan biasa, jeritannya berat, kayak suara 2 orang tumpang tindih. Ada yang nangis, ada yang tertawa, dan sesekali kayak suara orang dicekik. Besok paginya, kabar itu langsung nyebar, rumah Mbah Karmin kebakar habis. Warga pada kumpul, mereka berdiri di pinggiran jalan, gak ada yang berani dekat-dekat, tapi udah padam. Tapi sisa arannya masih ngebul. Rumah itu tinggal puing, dan di tengah-tengah reruntuhan, ada satu tubuh gosong, duduk bersimpul, kedua tangannya mencakar-cakar tanah, mukanya menghadap ke langit. Itu jasad Mbah Karmin. Tapi yang aneh, meskipun tubuhnya hangus, bola matanya masih utuh.
melotot tajam. Lidahnya menjulur keluar. Mirip kayak waktu Asep ditemukan, warga langsung panik. Tapi gak ada yang berani nyentuh. Akhirnya dipanggil orang pintar dari luar kampung buat bantu proses pemakaman. Tapi dukun itu cuma berdiri lama. Ngeliatin jasad Mbah Karmin sambil geleng-geleng kepala, dia cuma bilang satu kalimat, yang ini gak mati biasa, dia dijemput. Habis ngomong gitu, dia pergi, ninggalin warga yang makin kebingungan. Setelah pemakaman Mbah Karmin, semua orang pikir teror itu bakal selesai. Gak ada lagi santet, gak ada lagi korban, gak ada lagi sosok perempuan tanpa wajah duduk di atap rumah. Tapi kenyataannya justru makin parah. Seminggu setelah kematian Mbah Karmin, Pak Darto tiba-tiba sakit keras. Awalnya cuma pusing dan susah tidur. Tapi lama-lama dia mulai ngomong sendiri. Istrinya cerita, setiap malam Pak Darto melihat sosok laki-laki berdiri di dalam kamar. Sosok itu diem aja, bajunya compang-camping, matanya bolong, dan lidahnya panjang banget. Sosok itu gak pernah jawab waktu ditanya, cuma tunjuk-tunjuk ke arah jendela. Waktu istrinya coba bukain jendela, ada bekas tangan hitam nempel di kaca. Gak bisa dihapus, seolah-olah terbakar di sana. Beberapa hari kemudian, Pak Darto muntah darah. Tubuhnya panas dingin, dan sebelum dia sempat dibawa ke rumah sakit, dia meninggal dengan posisi tubuh persis kayak Asep dan Mbah Karmin. Mulut terbuka, lidah keluar, tangan mencengkeram kasur, kayak orang diseret paksa. Setelah kejadian itu, barulah warga sadar bahwa Mbah Karmin gak benar-benar pergi. Ilmu hitam yang dia pelihara selama puluhan tahun gak hilang begitu saja. Malah mungkin sekarang gak ada yang nahan mereka lagi. Malam-malam kembali dihantui suara tangisan dan ketukan-ketukan pelan di jendela rumah warga. Tapi yang paling bikin merinding, beberapa orang mulai mimpi buruk yang sama. Mereka berada di dalam rumah Mbah Karmin, sendirian. Di luar rumah ada suara langkah kaki yang pelan tapi berat, seolah menyeret rantai. Dan setiap kali mereka nengok ke arah pintu, sosok perempuan tanpa wajah muncul, berdiri tegak, rambutnya menutupi seluruh tubuh. Dan dari sela-sela rambut itu keluar suara bisikan, satu lagi, satu lagi. Ada warga yang sempat coba bakar sisa puing rumah Mbah Karmin, berharap bisa nutup portal gaib yang katanya masih terbuka di sana. Tapi malam setelah pembakaran itu, dia meninggal dengan cara yang sama, mulut sobek, mata terbuka lebar, dan tubuhnya dingin banget, kayak semalaman direndam es. Rumah Mbah Karmin sekarang dibiarkan terbengkalai, gak ada yang berani sentuh puingnya. Tanah di sekitarnya pun jadi gersang, rumput pun gak mau tumbuh. Tapi yang aneh, setiap malam Jumat, dari kejauhan orang masih bisa ngelihat asap tipis keluar dari tengah-tengah puing itu. Dan kalau kamu nekat berdiri terlalu dekat, kamu bakal dengar suara bisikan, pelan banget, kayak manggil nama kamu dari dalam tanah. Warga percaya, selama rumah itu belum dihancurkan total, dan selama arwah korban santet belum tenang, maka teror itu akan terus ada. Mereka bilang, ilmu Mbah Karmin udah terlalu dalam. Makhluk-makhluk yang dia pelihara selama ini udah keburu nyaman tinggal di kampung Sukarasa, dan mereka gak bakal pergi sebelum semua hutang lunas. Jadi kalau kamu main ke Ciamis, terus ada yang nawarin buat mampir ke kampung Sukarasa, mending pikir dua kali. Apalagi kalau kamu lewat daerah itu pas malam-malam, dan tiba-tiba ada angin dingin nyapu wajahmu, padahal gak ada pohon di sekitar. Jangan nengok, jangan jawab kalau ada yang manggil. Dan kalau kamu mencium bau daging terbakar, sebaiknya lari, karena bisa jadi Mbah Karmin masih ada di sana, nunggu nyari dan kasih makan makhluk-makhluknya yang belum kenyang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana untuk kisah kali ini? Tulis komen kalian di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, klik komen, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.